Pun. Jadi kesimpulannya dari 5 sifat yang masuk di dalam sifat salbiyah itu adalah tetap ada di ruhaniyah, ya. Bentuknya kidam yoning ruhaniyah, kekal, dahulu, lebih dahulu daripada jasmani, terus lagi bakok, kekal, itu ada di ruhani. Jasmani tidak kekal, mukhalafatul khawadis, beda ruh dengan jasmani. Itu maksudnya mukhalafatul khawadis gak sama. Kalau jasmani mesti hancur, kalau rohani tidak. Qiyamuhu binafsihi, aslinya apa gerak yang ada pada diri jasmani, apa gerak mata melihat, gerak telinga mendengar, semua itu geraknya roh. Sebab jikalau roh itu tidak ada, ya jasmani tidak mungkin ada. Terakhir adalah wahdaniyah, makna sawiji, artinya apa yang dilakukan jasmani seluruhnya itu perilakunya roh. Apa yang dilakukan makhluk sak dunya kabeh ini semua itu perilakune Gusti. Itulah makna sawiji. Itu namanya ahad. Sampai harus masuk, bisa masuk di sini. Carane sampai harus sering ati iku sadar yen sak temene kabeh sumbere sangka Gusti Allah. Oke, Bapak Ibu hadirin, sampai besok iku terus wak mudin tatkalane ditalkin mayit. Wak mudin kan dawuh ngeten, si fulan, nanti kamu didatangi malaikat luru, yaitu mungkar dan nakir. Ojo gemeter, ojo wedi, he fulan, malaikat iku bakal takon pertama, marrabbuka, sopo jenenge pangeranmu. Anggite saged jawab dengan mudah, Allahu Rabbi, ngoten nah. Lha sakniki koyoke gampang lah ngoten nggih. Sebab wong mati iku Pak Bu akhir hayat iki iku nyondong kebiasaane sebelum meninggal. Kebiasaane muring-muring, nek mati ya muring-muring. Nggih. Sampai tua muring-muringan. Wekdal sebelum kita itu meninggal kok ya sudah kenal terhadap Allah, tidak hanya nama, juga sifat, juga zat, juga wujudnya. Mesti qabla mautihim, qabla mautika bihusnil khatimah. Wis mesti. Bahkan malaikat iku arep takok niku sungkan. Ceritani siapa Khalifah Sayyidina Umar sungkan arep takok karena sing ditakoki ngerti. Mengapa malaikat mungkar nakir kok yo takon, kok tanya? Karena menunjukkan kita mayoritas umat manusia itu tidak tahu namanya tok, namanya tok Allah, tapi susah kita menjawab Allah. Itu semuanya digabungkan atau dihubungkan dengan waktu kita di dunia. Imannya pada siapa? Kalau imannya masih pada makhluk, maka aku yakin susah untuk kita menjawab Allahu Rabbi, susah. Tapi ketika saat di dunia iman sampai sudah betul-betul Allah yang ahad, ilahukum ilahu wahid, maka mboten angel ketika jenengan iki sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Dan atau ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir, jawab Allahu Rabbi, iku enggak angel, enggak susah, karena sudah terbiasa.
Mohon malam hari ini kita mengenal Allah dari sifat. Yang jelas sifatnya Allah. Allah yang mana? Yang ahad nih lho Pak. Sebab Allah niku ngapunten, wonten Allah sing kawi wonten Allah sing asli. Nah mengki sampean paham. Allah kawi niku Allah-Allahan, artinya perkara selain daripada hidup yang esa. Contoh saya tadi, jenengan kok ya beriman bahwasanya yang memberikan pendidikan tauhid ini kok ya makhluk mukhlason, maka mohon maaf, ini kalau disikapi dari kacamata tauhid, iman sampean kali kula niki masih cidro. Tahu cidro Pak nggih? Cidro niku catu, cacat. Berarti ada iman selain Allah ahad, yaitu wujudnya klason. Sama dengan saya. Kok hatiku merasa bahwasanya munculnya ngaji ini kok songko diri saya makhluk, maka saya ini kehukuman miturut tauhid saya telah menduakan Allah dengan diri saya, dan atau saya menyamakan kedudukannya dengan Allah lewat apa? Sifat kuwasane menyampaikan, memberikan petunjuk. Padahal aslinya yang memberikan petunjuk ilmu ini cuman Allah. Dengan bukti apa? Jikalau Allah tidak ada di dalam dan di luar diri saya, wujudnya ahad itu, nggak mungkin klason iku bisa menyampaikan ngaji malam hari ini. Sampai ngening hati. Tapi kalau dilihat dari kacamata hukum hukum umum syariat, jelas klason niku lah ngoten nggih. Jelas. Ya udah, memang kita tahapnya seperti itu Pak. Awaludin ma'rifatullah, artinya kita beragama untuk awalnya bisa mencapai makrifat pada Allah. Yo gak makrifat dulu. Nah, ini proses-proses kita. Oke. Di dalam sifat Allah itu ada sifat wajib, sifat mohal, sifat jaiz, ya. Tiga sifat ini yang nanti kita bahas satu persatu. Pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib di sini terbagi menjadi 4 Pak Bu. Pertama adalah nafsiyah. Kedua adalah salbiyah. Salbiyah. Ketiga adalah ma'ani, keempat adalah maknawiyah. Sifat nafsiyah ada 1, sifat salbiyah ada 5, sifat ma'ani ada 7, sifat maknawiyah ada 7. Berarti berjumlah 7 tambah 7 14. 14 ditambah 5 enggak, 19 pas 20. Wujud, kidam, bakok, mukhalafatu dan seterusnya. Itu biasa damal pujian-pujian ajeng salat ya. Kemarin kita sudah membahas sifat nafsiyah, yaitu wujud. Sekarang malam hari ini kita akan membahas sifat salbiyah.
Apa sih sifat nafsiyah itu? Sifat yang hanya dimiliki Allah. Di sini adalah wujud. Nafsiyah, salbiyah. Di sini ada 5. Kayak orang kuliah hai. Lah nyane kuliah iki. Mikuliu ya. Kula dhisik niku kuliah ning UNER UMPTN tahun 89 niku mboten kerasan. Nggih, mboten kerasan. Jurusane niku jurusane kedokteran. Kula kuliah paling mboten 2 bulan keluar. Zaman semono kan larang sandang, larang pangan Bapak nggih. Gara-gara lucu, gara-gara nih. Kula mulai ibtidak sanawi aliyah itu mboten nate sekolah arek lanang gembul cah wedok sak ruangan mboten nate. Lah tiba-tiba kuliah sak ruangan gembul cah wadon. Gini ku alasan kula dateng kangkang kula Dimyati niku, kula alasan gak kerasan gara-gara hanya ada anak perempuan. Nggih. Culu pokoknya Pak Bu, dulu culu. Ngoten niku diken pindah teng EN Surabaya. Nggih. Surabaya nggih ngoten walaupun kuliah wonten arep wedoke tapi kudungan. Lah iku lak ya padha wedoke to sak ruangan. Kula dilokno nek kepingin awakmu sekolah kana wong wedoke nang kuburan jare ngono. Dilokno ngoten ambek Kang Mas. Pun akhirnya mboten kula tutukaken pun kula wis mondok wae ora usah kuliah ngoten. Pun salbiyah itu adalah sifat yang meniadakan sifat wajibnya Allah. Sifat yang meniadakan sifat wajibnya Allah itu disebut sifat salbiyah. Di dalam sifat salbiyah yang disebut sifat yang meniadakan sifat-sifat wajibnya Allah itu ada 5. Pertama, qidam. Qidam arti secara lugot qidam itu adalah terdahulu. Secara istilah Allah lebih dahulu daripada dunia dan seisinya. Lebih dahulu yang menciptakan daripada yang diciptakan. Pun masuk logis nggih? Oke. Sekarang jenengan tak lebokno sing gak logis. Saged menerima apa ndak? Walaupun kita makhluk Allah yang menciptakan, terus sesungguhnya wujud jenengan itu mung seakan-akan alias tidak wujud. Berontak ngoten. Tadi logis Allah iku sifati qidam artinya adalah terdahulu, lebih dahulu Allah daripada alam semesta ini. Karena alam semesta baik yang ada di langit maupun di bumi yang menciptakan adalah Allah. Allah iku yang wujud, jenengan ini asalnya tidak wujud, olehnya wujud kita ini sebab diwujudkan yang wujud. Masuk akal nggih? Oke. Sekarang sampean tak tarik nang zona asli sampean.
asli sampean kali kula sebagai makhluk asalnya kan tidak wujud. Apa prayugi? Apa prayugi bahasa Indonesia? Apakah pantas kita merampas sifat wujudnya Allah dengan bentuk kita merasa wujud? Niki nek sampean jawab secara akal mboten mampu. Sampean jawab di hati melalui iman. Kalau wujud itu sebagai sifat wajib Allah, maka selain Allah tidak boleh mempunyai sifat berarti wujud jenengan kali kula makhluk itu seakan-akan wujud, tapi aslinya wujudnya siapa? Ngaji tauhid itu ngaji bingung ini. Mboten napa-napa, santai mawon, santai. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berkata, la ikraha fiddin. Ngaji iki nggak ada paksaan, nggak boleh dipaksa. Ngaji ini karena kesadaran kalau kita itu sisa umur tinggal berapa. Kalau jenengan tidak lekas mengenal Allah, nggak ada yang bisa menolong. Wa malahum min nasirin. Di situ nanti Pak, ketika kita meninggal, roh kembali pada Allah, nggak ada yang menolong kecuali pertolongan itu datangnya dari Allah. Allah tidak akan pernah menolong summalatun sorun, manakala ketika saat di dunia kita belum mengenal Allah. Dalam dunia mahasiswa baik S1 maupun S2 atau S3 harus ada pertanyaan gini, siapa sih sebetulnya Allah itu? Terus mana sih Allah itu? Padahal Allah sudah menjelaskan, Muhammad, jikalau hambaku bertanya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawaban Muhammad, aku ikut dekat. Wujudi Allah bukan nama lo ya, itu dekat Pak terhadap jenengan kali kula. Tapi mengapa kita tiap hari tiap saat Allah terasa jauh? Ini sebab kita belum mengerti, belum mengenal, belum dididik, belum menerima petunjuk-petunjuk di dalam ajaran tauhid. Niki persoalannya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Dialah Allah yang mengutus utusannya Muhammad ke dunia ini dengan membawa hidayah dan agama yang bertauhid. Itulah agama yang mendidik hati ruh manusia untuk mengesahkan pada Tuhannya. Ini tapi fakta di lapangan bagaimana? Liudhirohu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Banyak yang menolak, tapi Rasulullah tetap sampaikan, walaupun aku dibenci oleh seluruh umat manusia, dengan adanya saya menyampaikan tauhid ini, maka tetap saya sampaikan. Itu Rasulullah. Saya tiru sekarang. Jikalau Sayukjo iku benci saya, nggak mau menerima tentang tauhid, tetap tak sampai no. Sekalipun sing hadir wong telu, tetap tak jekno. Nggih, mohon maaf lho Pak ya. Walaupun mek wong telu gindil, tetap tak jekno. Niki, dan ini menurut kami wajib difahami oleh seluruh umat manusia, terutama jenengan yang sudah rata-rata
di atas umur 40 ke atas. Wis wayahe, karena kita sudah bau lemah, alias kita sudah mendekati kematian. Umpama kita 40, sudah 40 tahun, Kanjeng Nabi 63, katakanlah 40 ke 63 berarti tinggal berapa? 23. Terus lebih banyak mana waktu kita habiskan dulu untuk hati beriman selain yang esa? Sisanya tinggal berapa? Tapi kalau yakin di sini wonten sing 60 lho niki. Bapak-bapak ada yang bahkan mungkin 70. Nek kula sik 13. Nggih. Nggih. Kula niki sampun meh swidak, kula niki punan. Pun meh swidak. 59, 66, sekarang sudah pun wis, sekarang kita tidak mempermasalahkan tinggal berapa sisa umur kita. Yang penting bagaimana kita untuk mulai hari ini wa ilaihil wasilah, mendekat dan bertemu Allah. Sifat kitam, kembali kepada materi kita kitam. Kitam adalah dahulu. Dahulu itu ada di mana dalam diri sampean? Di roh. Menungso jasmani dan roha. Lebih dahulu mana roh dengan jasad? Roh. Al-A'raf 172 dasarnya. Ketika saat jasad ini Pak Bu belum dijadikan Allah, roh niku sampun ditanya oleh Allah, Hirah, alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Nggih. Betulkah kau besok tetap menyembah padaku? Nggih. Betulkah kau tetap sesuk mencintai, bercinta hanya padaku? Yuhibbukumullah? Nggih. Betulkah kau besok hanya beriman padaku di segala hal, aspek apapun, semua di dunia ini karena aku? Nggih. Jenengan jawab qalu bala syahidna. Nggih. Kalau tangklet Bapak Ibu emut jenengan. Boten emut. Karena apa kita enggak emut? Apa saya emut? Enggak ingat. Karena sampean pakai akal. Niki lho persoalan nih. Karena kita pakai akal. Akhirnya Allah ingatkan di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kalau kita dulu pernah janji dengan Allah, setelah itu wa nafakhtu, kutiupkan roh. Berarti roh iki tekani luwih dhisik terlebih dahulu daripada jasmani. Sebelum terciptanya jasmani, itu ruh itu sudah tercipta, sudah ada. Bahasa biologi nih, arek kuliahan, mohon maaf. Di dalam, mohon maaf, nutfah, mani, mohon maaf Pak nggih, mohon maaf nggih. Di dalam mani itu ada sel, ribuan sel. Nah, ketika bopolan biung itu punya hajat, mohon maaf, ini Quran, maka di situ sel itu akan ketemu telur, namanya ovum, mungkin dalam dunia kedokteran namanya ovum mungkin ya. Nanti selama 24 jam kalau tidak ketemu sel telur di ovum yang dimaksud di dalam kandungan seorang biung ibu, maka sel ini meninggal kembali. Lah, kalau satu sudah ketemu, maka inilah yang dimaksud wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku. Akhirnya kan berkembang Pak.
ibu yang hamil mesti tidak haid. Ayo wonten nah di Jogja niki wonten tiang haid, wonten tiang hamil tapi haid. Mboten enten. Haid itu apa Pak? Darah kotor, darah penyakit. Allah sucikan kandungan sampai ini dari penyakit. Dari penyakit Allah sucikan karena proses pembuaian sel ini, atau boleh disebut Nur Muhammad atau ruh ini 40 hari menjadi darah yang gumpal, 40 hari lagi menjadi daging, 40 hari lagi jumlah 120 hari ini akan terbentuklah yang namanya manusia. Dan Allah sempurnakan nanti selepas daripada itu. Loh, di situ sudah ada ruhnya. Iki gambaran, Pak. Gambaran. Kalau kita mengatakan sifat kidamnya Allah, dahulunya Allah, nggak bisa kita. Kapan ya? Lawang kita tidak tahu kapan dunia diciptakan. Karena kan kita kan belum ada, ya toh? Yang ada cuman Allah. Pun sekarang gini Pak, jenengan kita yang aslinya notabene itu aslinya tidak ada, kok yo kita merasa ada. Maka ingatlah wahai manusia, selama Anda merasa ada, maka sampai kapanpun Anda tidak tahu sebenarnya siapa yang ada. Jikalau jenengan ingin tahu siapa sebenarnya yang ada, kembalilah kita ke asal kita. Asal kita tidak ada. Yo inilah namanya wa inna ilaihi rajiun. Kalau bahasa saudaraku di Kejawen, sangkan paraning dumati. Artinya apa Pak? Dalam hati kita yang asalnya itu merasa kita ada, hilangkan. Faktulu anfusakum, hilangkan. Hilangkanlah rasa wujud kita sebagai makhluk ada ini, hilangkan. Dengan cara bagaimana? Nanti jenengan kalau sudah sifat itu sudah jenengan terima, nanti ada proses namanya uzlah atau kholwat. Jenengan ini nanti wajib untuk berkholwat dan berzikir. Dengan zikir itulah nanti jenengan akan melepaskan iman, rasa keakuan diri yang merasa ada. Kalau itu sudah jenengan laksanakan, ini jenengan disebut kembali kepada asal, maka nyatalah yang ada. Berarti nyata nih yang ada setelah tiada yang merasa ada tadi, hilangnya yang merasa ada. Sudah bingung ya? Mboten gak susuwi mumpun tahu ngaji niki cek mboten tambah bingung. Bon, kembali kepada sifat kidam itu dahulu, letaknya dahulu itu pada roh, bukan pada jasad. Orang-orang banyak yang meyakini datangnya itu jasad dulu, kemudian roh. Ada dasarnya? Ada. Bahasa wanafakhtu, dan kutiupkan rohku setelah jasad ini ada. Lah ngoten nggih? Mboten. Ayo aslinya ini ketika ovum itu gak dikasih sel telur itu sel iki wau namanya ruh. Ada yang mengatakan Nur Muhammad, kalau tidak diletakkan di ovum, bisakah ovum itu bergerak sendiri? Bisakah ovum membentuk bayi? Secara logika tidak. Jadi
pemahaman sifat kidam itu pada diri jenengan terletak pada ruh. Siapa sih ruh itu? Konteks sampean kali kula sekarang masih mengatakan ruh itu makhluk. Ini prosesnya, nggak apa-apa. Nanti konteks kita nanti kalau sudah betul-betul dikatakan sudah bertemu Allah, ruh itu sudah tiada, tinggal sejatine urip nanti. Roh, nama roh itu sudah tiada. Nggih, terus suwun. Jari sawangane kabeh ngedep jajan, kelason gak medhep blas. Matur suwun, matur suwun. Mboten, nggih mboten saged lah kula ngeten mengki mawon. Nggih matur suwun. Bapak Ibu hadirin, sekarang jenengan tak ajak nangoni kefahaman secara tauhid, mboten secara akal, secara hakikat. Aslinya hakikat itu kalau syariat itu seakan-akan wis sampean tak ajak memahami dari sisi aslinya. Aslinya yang datang terlebih dulu bukan jasmani tetapi rohani. Ini bab masalah wujud, masalah kidam. Sekarang dikembalikan pada Allah. Aslinya sebelum datangnya dunia seisinya itu ada yang lebih datang terlebih dulu yang disebut Allah. Maksudnya siapa? Hidup. Bahasa dulur-dulur saya disebut Nur Muhammad. Sebab jikalau tidak ada Nur Muhammad, dunia dan seisinya tidak akan pernah wujud. Jikalau tidak ada sel telur, sel tadi loh, sel yang ada di mani, nggak mungkin akan terjadi anak. Paham ya? Iki secara logika, ya, secara logika, secara syar'i. Tapi secara hakiki pun dianggap, jangan dianggap sel itu adalah roh. Nanti. Sekarang sih, kalau amboni titik urusan bingung, jadi cek ini bingung. Tapi kita prosesnya adalah di situ dulu, nggak ada masalah. Wong belajar bahasa Inggris kawitan mesti bingung, tapi kok terus gelem belajar memahami, bingungi mesti hilang, akhirnya paham. Saweneng. Wong kula biyen nek dipelajari bahasa Inggris waktu SMP niku Pak nggih, sanawi. Tak dungakno guruku bahasa Inggris mencret kok. Cek mboten dugi ngoten. Masalah kula mboten suka bahasa Inggris ngoten. Wis akibate nggih sekarang ya boleh orang ngerti ngoten dah, menyesal di kemudian hari. Niki mulai kursus melih. Pun kalau kita mengangen-angen kidam itu pada diri Allah yang mana? Nyun sewu sampean tingali mriki. Niki le kidami Allah yang sering kusebut urip, dan ini ada di dalam dan di luar diri jenengan. Karena ini jenengan bisa datang ke sini, karena esa ini jenengan bisa melihat, mendengar, berucap, bernafas, bergerak dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana caranya ketika jenengan sebelum sedang menjalankan aktivitas, hati sampean sudah koneksi, sambung terhadap ini. Enggak, ini kok panas iki opo sih, panas tibake asine belum dinyalakan. Berarti mboten kula tok nggih ongkep wau jenengan barang. Oh nggih, alhamdulillah. Pun berikutnya kidam bakok secara lugat kekal itu tidak berubah, sedangkan kita manusia akan mati, akan berubah, kecil berubah menjadi agak besar, dewasa ini wah kalau dilihat itu sedep Pak nih,
waktu dewasa nih lho, waktu SMA dan sebagainya sedep. Tapi coba kalau sudah tua, ya kok berubah? Ini menunjukkan bahwasannya kita manusia tidak punya sifat bako, tidak punya. Yang memiliki bako adalah Allah. Terus gini, kalau kita bicara Allah hidup, wis maklum. Sekarang bagaimana bakoknya Allah di dalam diri jenengan? Letak di mana? Tetap di roh. Roh iku gak pernah mati, Pak. Sing mati ku jasmani, roh iku yo gak berubah. Lah niku mati niku, sing mati ku jasmani, roh iku pindah ngalam. Habis ngalam kandung terus pindah ke alam dunia. Setelah itu alam barzah, setelah itu alam akhirat. Jasadnya yang rusak ini jasad. Saya dulu Pak Bu nyun sewu, umur kira-kira ya 40 lah, nggih, sehat pol, getot karena ikut fitness. Tahu fitness tumpakane jaran, olahraga terus. Sekarang berjalan 1 kilo sudah. Loh, berubah loh, berubah. Jenengan dulu nggih ngoten sami. Jenengan sak mangke jangankan kita berjalan nguber putune wis gak iso. Betul bisa loh. Perubahan-perubahan itu menunjukkan bahwasanya kita manusia jasmani ini tidak punya sifat bakok atau kekal. Udah. Nah, kekekalan Allah itu ada pada diri panjenengan. Di mana letaknya? Di ruh. Ruh ini tidak berubah, artinya tidak mati. Cuman bahasa syariat, ketika jasmani itu dikubur, Allah mengembalikan ruh ke jasad untuk ditanya tentang masalah marrobuka, manabiyuka, mangkiblatuka, dan seterusnya. Nyun sewu, kalau takok bapak ibu jenengan nek waktu sare, waktu tidur, eling garwa, eling anak mboten? Mboten nggih? Begitulah mati niku. Begitulah mati itu. Terus jenengan ujuk-ujuk bangun nak ngono ah. Ujuk-ujuk bangun, akhirnya ketemu garwa, ketemu anak, ketemu wis macem-macem. Tapi nek mati ketemu apa? Bingung. Masa tangi loh. Lho endi kok pedang? Niki peteng dan padang itu tergantung waktu roh sampai ning dunya bagaimana. Sempit alam barzah atau jembar luas itu tergantung jenengan di dunia bagaimana. Jawabannya ada di surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur. Kalau ning dunya ati sampean iku wis ketemu Allah wujude, sudah kenal Allah dalam konteks zatnya, wujudnya, jenengan iki roh itu sudah tidak di dunia. Roh sampean iki disebut oleh Allah di akhirat, padahal jasadnya masih di dunia. Roh sampean sudah di akhirat. Lah, alam akhirat itu tidak terbatas. Nih alam dunia terbatas. Buktinya kita bikin rumah aja terbatas, gitu. Bikin masjid terbatas. Kalau alam akhirat tak terbatas. Kalau boleh saya katakan, terasnya alam akhirat rumah jenengan itu lebih besar daripada luasnya saya seluruh Jawa. Loh ya apa toh? Jawa Tengah aja sampai berjalan nak capek toh ya.
sak Jawa iku sik luas terasi rumah sampean di akhir tak terbatas. Siapa mereka? Miturut surat Al-Baqarah ayat 257 di pasal pertama adalah mereka saat di dunia imannya, hatinya itu sudah pada Allah yang Ahad, yang dijadikan sebagai penolong hanyalah Allah, yang bisa menolong hanyalah Allah, yang bisa memberikan manfaat hanyalah Allah. Iman sampean sudah di situ. Lah iman yang ada di situ itu berarti menunjukkan iman sampean sudah ihsan, sudah benar, sudah tidak blontang-blontang lagi, tidak kecampuran iman yang klason. Sebetulnya dan iman sampean hanya pada Allah yang Ahad, yang Esa tadi. Itu bagaimana kondisinya? Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Ketemu nih cahaya padang jembar nih. Tapi bagaimana mereka yang tidak ada di situ? Pasal yang kedua dalam ayat itu, walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, sedangkan mereka yang ngingkari daripada bertemu terhadap Allah, artinya menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Endingnya, natijahnya, akhirnya dia itu menempati tempat yang sempit atau yang gelap gulita. Jadi orang yang meninggal kok ya dia itu masuk golongan nomor 2 ini, dia seakan tidur terus dibangunkan Allah, bingung kok gelap, bingung kok gelap. Ya sudah, itu tetanda su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Semoga-moga kita semuanya digolongkan Allah golongan yang pertama, tidak golongan yang kedua sampai anak putu kita ila yaumiddin. Allahumma amin. Ya gak cukup amin tok Pak, harus hati menerima ajaran ini dan mengamalkan. Lah sampean misalnya ning ngarep ana daharan, muga-muga jenengan wareg, amin, tapi gak dicandak makanane, saged wareg, saged kenyang, mboten. Ya harus dimakanlah itu. Monggo didahar Pak, monggo didahar Bu ya, monggo Bun. Tapi kebakoan Allah itu terletak pada ruh, tidak di jasad. Bun. Untuk berikutnya yang ketiga, tadi 2 bakok. Yang ketiga mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawadis maksudnya berbeda dengan makhluk. Iki gimana? Gusti Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sesuatu apapun. Apa mungkin yang membuat meja wujudnya sama dengan meja? Gak mungkin. Meja gak bisa bergerak, yang mewujudkan meja bisa bergerak. Gak sama. Artinya apa Pak? Ngeten, kalau jenengan sudah tidak mengakui gerak pada diri jenengan itu gerak jenengan, maka jenengan akan tahu sebetulnya gerak yang ada pada diri jenengan itu geraknya Allah. Itulah yang dimaksud mukhalafatul lil hawadis. Cara untuk bisa mengetahui kalau ini geraknya Allah, pendengarannya Allah, penglihatannya Allah,
kalamnya Allah, af'alnya Allah, jenengan harus meniadakan rasa iman gerak jenengan wau. Justru kedah sampean akukan dalam hati semua itu milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil, milik Allah. Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, semua makhluk itu yang menciptakan Allah, wa ma ta'malun, dan apa gerakan yang muncul dari makhluk itu bersumber dari geraknya Allah. Sederhananya jenengan isok gerak sebab digerakni dening Gusti, berarti jenengan nggak punya hak ngaku-ngaku bisa gerak sendiri. Justru gerak yang ada pada diri jenengan hakikate asli nih geraki Gusti. Kalau jenengan sudah ada di situ, maka jenengan paham maksud mukhalafatul lil khawatis. Nyun sewu, saiki sifat mukhalafatul khawatis itu ada di diri kita manusia di mana? Tetap roh. Umpama jenengan roe mboten wonten saged dugi mriki? Mboten saged nggih? Mboten saged. Niki berarti obai jasad iku asli nata iju husnil ahwal, bersumber dari gerak roh. Ketahuilah sesungguhnya roh iku laksana seperti raja. Jasmani, semua anggota jasmani itu laksana seperti prajurit. Geraknya prajurit kemanapun dia atas dasar perintah dari raja. Kalau rajanya dolim, mesti menyuruh prajuritnya berbuat dolim. Jikalau presidennya itu taat atau tidak dolim, pasti bawahan nggak berani dolim, nggak berani, karena perintai bawahan itu dari atasan. Berarti gerak jasad asli nih, itu gerak ruh. Ini kalau dikembalikan pada individu kita. Gerakin dunia saisine makhluk itu geraki sak temene geraki Gusti Allah. Berhubung kita merasa kita yang bergerak makhluk inilah Bapak Ibu, akhirnya kita tidak tahu dan tidak memahami sifat mukhalafatul lil khawatis. Kalau Allah itu beda dengan makhluknya. Selama kita masih merasa bisa bergerak, selama itu kita tidak akan tahu sebenarnya geraknya siapa ini. Kalau kita sudah tidak tahu ini geraknya siapa yang memiliki, itu otomatis disebut dengan hati yang buta. Wis, kembali pada surat Al-Isra 72 tadi, empun ngantos sampai kali kula ning dunya iki sampak sedo posisi hati masih buta dateng Gusti Allah. Berikutnya yang nomor 4, qiyamuhu binaf qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah berdiri sendiri, artinya enggak butuh bantuan dari siapapun dan dari manapun dalam mengatasi proses duniawiyah ini, Pak Bu. Dalam rangka ngobah non dunya saisinya itu Gusti Allah enggak butuh bantuan. Artinya yang menguasai, yang menggerakkan seluruh alam makhluk baik di langit maupun di bumi cuman Allah. Mana hidup itu, Pak? Hidup yang ada pada diri jenengan kali kulalah, itulah sejati wujudnya Allah. Tanpa itu tak akan
manusia itu bisa apa-apa. Tanpa itu tumbuh-tumbuhan tak akan bisa hidup. Tanpa itu malaikat tak akan bisa mencabut nyawa. Tanpa itu malaikat tak akan bisa berbuat apa-apa. Tanpa itu hewan-hewan tak akan bisa makan apa-apa. Diem seperti patung ngeten iki. Ya wis. Gosok niki, penggosok sampak bisu. Nek gak sampean sentuh, ya meneng, diam. Inilah sifat kita sebagai manusia. Aslinya gini. Aslinya begini. Lah, olehnya yang namanya gosok itu bisa berjalan kemana-kemana, itu hanya hidup. Nyun sewu, di dalam syariat dulu jenengan kan ada rukun iman jumlahnya 6. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi dan seterusnya. Sekarang kita ngambil malaikah. Sampai kan disuruh iman adanya malaikat. Oke, secara syar'i sah. Dan malaikat itu ada tugas masing-masing. Tugasnya adalah ada yang mencabut nyawa, Israel, ya, ada yang menyampaikan wahyu, Jibril, ada yang menjaga surga, Kang Ridwan, ya, terus menjaga neraka, Kang Malik, ya dah, wis. Nyun sewu. Sekarang kalau takok nang ati sampean, mbun dijawab, jawabon ning ati, mbun dijawab ning lesan. Kira-kira malaikat iku tanpa ada uripe Allah saged ta njabut nyawa? Ngene-ngene. Satu. Nomor dua, satu sisi makhluk siapapun nggak punya hak untuk bisa bergerak. Geraknya sebab digerakkan oleh Allah. Disinilah Pak makna mukhalafat qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, berkuasa sendiri. Muncul malaikat sebagai pencabut nyawa, iku seakan-akan aslinya yang nyabut ya Gusti Allah sendiri. Ini miturut tauhid. Kalau miturut syariat ya malaikat, karena syariat itu memandang makhluknya. Miturut syariat sing ngaji mukhlason. Hakikate aslinya tauhidnya, keesaannya Allah. Tanpa Allah kehendaki untuk berkalam ya mukhlason bisu. Ya tenang, ora iso omong. Inilah Pak proses pembelajaran seperti itu. Hati sedikit demi sedikit nanti bisa akan paham. Terus sifat qiyamuhu binafsihi, Allah itu terletak pada diri kita bagaimana? Ngeten. Jenengan sedaya pernah ngalami dadi bayi nggih? Pernah nggih? Sinten teng mriki lahir langsung jenggoten langsung ngadeg lah mboten nggih? Ada proses Pak Bu. Jenengan melumah tok. Terus miring, tengkurap, terus sampean lenggah merangkang, terus berdiri sendiri. Qiyamuhu berdiri sendiri, artinya nek wis wayahe ngadeg ya iso ngadeg dhewe. Makna secara lugat itu di situ. Hewan yang lahir hari ini dengan hewan yang lahir hari esok beda juga. Intinya berdiri sendiri. Jenengan ngoten, yang lahir hari ini kapan waktunya bisa berdiri? Berdiri sendiri. Nanti seiring berjalannya proses itu. Mengapa antara hewan dengan kita nggak sama? Kalau kita berdirinya lama banget, berbulan-bulan bahkan 2 tahun. Kalau hewan kok gak usah ngenteni bulanan Pak,
kucing ketika lahir pun gak usah ngenteni besok isok jalan, sudah berdiri sendiri. Pedet, tahu pedet nggih? Anak sapi. Mengapa kita sebagai manusia kok nggak bisa langsung? Jawabannya karena di dunia ini bukan alam sampean. Negeri manusia itu akhirat, Pak. Ini negeri ini kadal ulo dunia niki, ingatan loh. Makanya jenengan adaptasi dulu. Adaptasi itu lama. Makanya kita tidak bisa langsung berdiri ndak. Melumah dulu lama. Nising ya ambek melumah. Lah ngoten nggih. Sampai apapun aktivitas melumah, nangis melumah, nanti miring, ini tengkurap dan seterusnya. Bapak Ibu, berarti semua apa yang terjadi pada diri makhluk, baik makhluk manusia, malaikat, nafsu, iblis, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya itu yang berkuasa, yang memiliki gerak itu hanyalah Allah. Sekarang Allah iku esakno, artinya janganlah jenengan perbedakan hidup apa yang ada pada diri saya makhluk manusia dengan yang lainnya, jangan dibedakan. Caranya bagaimana? Nanti jenengan nek terus menerus zikir kholwat itu masuk pada pengertian dan pembuktian ngalam di situ. Ustah penak nanti jenengan yus gak gampang muring-muring, bapak iya gak gampang marah-marah ketika saat menemui persoalan yang gak cocok, ibu iya gak gampang muring-muring sama anak sama suami tatkala mendapatkan sesuatu yang tidak cocok. Hati mesti sabar. Karena apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta hati orang-orang yang sabar. Orang itu akan sabar manakala hatinya selalu melihat, memandang dan menetapkan semua karena Allah. Terakhir yang nomor 5, wahdaniyah. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Wahdaniyah. Apa pengertian wahdaniyah? Itu adalah makna sawiji, keesaan Allah dalam hal apapun. Dalam hal ngaji acara ini, di dalam acara ini macam-macam. Ada yang, mohon maaf ya, ada yang makan, ada yang merokok, ada yang minum, ada yang macam-macam. Apa aktivitas di dalam pengajian ini? Semua itu makna wahdaniyah, makna tunggal, artinya tunggal. Mohon maaf, keesaan Allah dalam hal penguasaan, artinya semua ini sing nglakokke mung Gusti, semua ini perilakunya Allah. Itulah makna wahdaniyah ada di situ, makna sawiji. Apa yang diucapkan hewan, hewan kan ucapannya macam-macam. Nek kambing ya mbek, lah ngoten nggih. Kalau pus ya meong, kalau jenengan wis wakeh bahasane. Loh, itu semuanya adalah kalami Allah. Hati sampean kalau sudah betul-betul dikatakan bertemu Allah, sudah nggak ada bedanya antara mbek dengan meong, atau bahasa sampai nggak ada bedanya, atau bahasa angin, bahasa air, kena ombak, hush, sama. Semua itu kalamullah. Semuanya itu makna sawiji. Artinya sumber hanya dari Allah. Sumber semua apapun yang terjadi di dunia itu sumbernya hanya dari hidup. Itulah wujudnya Allah. Sekarang sing penting bagaimana carane sampean iku ketika ngadepi persoalan apapun,
ati sampean iku estu betul-betul mengimani sumber semuanya itu dari Allah. Nggak mudah loh Bu, Pak Bu, nggak mudah. Lebih-lebih perkara sing gak enak. Misalnya anak waktunya belajar nyekel HP dikandani, "Nduk, iki waktune sekolah. Kurang 3 menit, Nduk, ndang mangkato." Ngoten niku mboten ngereken. Anak zaman sekarang kan ngoten Pak Bu ya. Wis gak ngereken. Kalau sudah dipukul baru berangkat. Sampean ningatikan medongkol nunjem. Tuturane kok angel. Lah ngoten nggih. Lah, ayo belajar. Mulai hari ini hati iki ingat, sesungguhnya semua itu datangnya dari Allah. Lah, didatangkan kita sebagai fitnah, ujian. I'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Jenengan diuji. Dalam ujian itu mengandung pengertian, hei ibu pak iku mang kata Allah, eling nang aku pun ndak. Eling itu apa? Gerak semua yang terjadi di situ dari saya pun ndak. Apakah dia beriman gerak itu dari anak makhluk ataukah dari aku? Nyun sewu Pak, bukan persoalan nih. Kalau sudah iman kita semua dari Allah, terus ketika saat anak kita itu tidak sesuai dengan hukum, tidak kita ingatkan, ndak, tetap kita ingatkan. Itu pendidikan syariat terhadap anak kita, supaya besok dia kalau sudah dewasa mengenal hakikat, dia itu bisa terjaga. Niku loh maksudnya ada di situ. Bon, jadi kesimpulannya dari 5 sifat yang masuk di dalam sifat salbiyah itu adalah tetap ada di ruhaniyah, ya. Bentuknya kidam yoning ruhaniyah, kekal, apa namanya, dahulu, lebih dahulu daripada jasmani, terus lagi bakok, kekal, itu ada di ruhani. Jasmani tidak kekal, mukhalafatulil khawatis, beda ruh dengan jasmani. Itu maksudnya mukhalafatulil khawatis gak sama. Kalau jasmani mesti hancur, kalau rohani tidak. Qiyamuhu binafsihi, aslinya apa gerak yang ada pada diri jasmani, apa gerak mata melihat, gerak telinga mendengar, semua itu geraknya roh. Sebab jikalau roh itu tidak ada, ya jasmani tidak mungkin ada. Terakhir adalah wahdaniyah, makna sawiji, artinya apa yang dilakukan jasmani seluruhnya itu perilakunya roh. Apa yang dilakukan makhluk sak dunya kabeh ini semua itu perilakune Gusti. Itulah makna sawiji. Itu namanya ahad. Sampean harus masuk, bisa masuk di sini. Carane sampean harus sering ati iku sadar yen sak temene kabeh sumbere sangka Gusti Allah. Oke, Bapak Ibu hadirin.